Barengan sama Oracle Card Indonesia, teman-teman, readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Virgo dimanapun kalian berada. Siapa sih ya 5 sosok, 5 orang yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu di bulan April. Avril Lavigne ya. April ini teman-teman ya, apakah orang ini adalah orang yang kamu nanti ya, atau orang yang kamu tunggu, atau orang yang kamu nggak kepingin temuin. Nah ya teman-teman ya. Oke, kita bakalan baca nih ya, semoga yang datang ini adalah orang-orang yang positif ya, punya niatan positif, dan kalaupun ya mereka punya niatan yang kurang baik, seenggak-enggaknya ya ketemu sama kamu yang vibrasinya mungkin udah positif ya, jadi terpengaruh positif, amin. Yuk kita baca ya 5 sosok yang bakal hadir atau bakal muncul di bulan April ini di Oracle Card Indonesia. Dan juga jangan lupa subscribe di channel ini teman-teman, Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing, dimana buat teman-teman semua yang kepingin banget afirmasi-afirmasi yang positif tapi masih bingung caranya kayak gimana gitu kan ya. Kak, aku pengen berubah jadi lebih baik gitu tapi masih bingung caranya kayak gimana. Nah, salah satu caranya adalah dengan mendengarkan Oracle Card Indonesia Sound Healing. Itu adalah audio sound brainwave teman-teman ya, brainwave music ya. Terapi ya, untuk terapi diri ke arah yang jauh lebih baik hanya dengan mendengarkan saja. Berulang-ulang teman-teman ya, tetapi pada saat menyetir setidaknya jangan ya. Oke? Buat kamu yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Term and condition berlaku. Dan juga buat nomor WhatsApp ya, untuk kamu yang tertarik buat private reading, nomor WhatsApp ada di bio atau ada di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Let's go, mari segera. Yuk kita baca Virgo ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, kita lihat ya. Kita akan lihat sosok yang pertama bakalan hadir atau bakalan muncul. Sebenarnya orang ini sudah punya rencana mau ketemu sama kamu. Memang mendekat ke kamu teman-teman ya. Mendekat ke kamu. Kepinginnya apa dan bagaimana dan seperti apa. Wow. Sesuatu hal yang memang dia inginkan ya. Kalau misalkan dilihat di sini sih positif ya. Memang mendekat ke kamu, kepingin yang namanya memberikan perhatian ke kamu ya. Dan memang hal-hal yang kaitannya dengan sesuatu hal yang dia inginkan. Apakah itu ya? Ya, entahlah teman-teman, nanti kamu bakalan tahu sendiri kalau udah ketemu sama orangnya ya. Taurus atau Libra, sionya bisa jadi sio ular atau sio anjing teman-teman. Orangnya kayak apa? Orangnya penampilannya menarik ya, oke lah gitu ya, cukup oke. Jadi pakai apa aja tuh kelihatan keren gitu ya, kelihatan mumpuni orangnya ya. Orang yang pinter banget membuat kamu atau orang lain itu merasa dicintai, merasa disayangi, kayak merasa diorangkan gitu loh teman-teman. Nih orang yang pinter banget untuk nganggep ya, jadi orang yang pintar menganggap orang lain dan membuat orang lain merasa dianggap gitu ya, merasa dihormati ya, seperti itu. Dan apa ya, kalau cantik atau ganteng sih tergantung ya, itu relatif ya teman-teman, tapi dia menarik sih, menarik gak harus cantik atau ganteng ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu juga orang yang menilai segala sesuatu hal itu dari penampilan fisik dulu teman-teman, yang terlihat ya, yang ada, yang nyata. Jadi dia nggak terlalu ambil pusing untuk hal-hal yang dia nggak lihat atau dia nggak rasa sendiri ya teman-teman. Ini memang agak-agak begitu ya. Ini agak baperan ya, baperan banget teman-teman, dan moodnya juga agak-agak swing ya. Jadi gampang terpengaruh pula. Jadi kalau misalkan berada di satu lingkungan yang baik ya, dia bakalan ikutan baik gitu kan ya, walaupun mungkin masih yang naik turun lah gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dia berada di satu lingkungan yang kurang baik ya, begitulah dia bakalan juga kurang baik ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, sekarang kalau misalkan dia hadir atau dia datang ya, apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu? Hal apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kita lihat ya.
Kalau kamu sudah membuat suatu keputusan gitu kan, apalagi kalau misalkan dia bicara tentang hal yang dia inginkan sama kamu ya, dan kamu sudah membuat keputusan dan kemungkinan besar mungkin keputusan kamu itu bertolak belakang dengan keinginannya dia, ya stand up for what you believe is right teman-teman. Jadi pertahankan ya argumentasi kamu itu, pertimbangkan pula ya bagaimana cara menyampaikan. Ya kadang-kadang orang kalau udah menyampaikan yang diinginkan tapi kita kayak avoid apa ya, kayak menolak atau bertentangan gitu ya teman-teman, mereka kalau kita nggak nyampe ini yang nggak pinter-pinter ya mereka juga bakalan ikut terpancing ya, apalagi kalau misalkan orangnya moodnya kayak begitu ya. Tapi jangan gampang terpengaruh hanya karena mungkin kasihan, hanya karena mungkin kayak ya udah deh gitu. Jangan teman-teman, kalau emang enggak ya enggak gitu. Jangan mengiya-iyakan sesuatu hal yang memang enggak gitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah orang yang pertama ya. Sekarang kita bakalan lihat untuk orang yang kedua atau sosok yang kedua yang bakalan hadir. Sebenarnya orang ini mungkin awalnya nggak punya rencana ya buat ketemu sama kamu. Jadi kayak nggak ada preparation sama sekali, tidak ada rencana sama sekali untuk ketemu sama kamu dan buru-buru gitu. Jadi karena mungkin ada suatu kabar atau apa yang mungkin bikin dia harus bergegas ya sesegera mungkin untuk ketemu sama kamu ya, dia bergegas gitu loh. Nah seperti itu sih teman-teman. Nah kalau niatnya itu baik apa enggak, sebenarnya baik juga ya, karena yang kebetulan yang datang ini adalah keluarga. Jadi mungkin ada kabar-kabar yang kurang menyenangkan atau kabar-kabar yang membuat dia harus ketemu sama kamu gitu loh ya. Seperti itu. Ini Cancer atau sionya bisa jadi sio kambing ya teman-teman. Lalu orangnya seperti apa? Ini orangnya perasa ya. Orangnya perasa, terus habis gitu juga lembut banget perasaannya. Dia feminim ya. Sosok pelindung ya, feminim belum tentu harus perempuan ya teman-teman ya, tapi memang mengarah ke sana. Tapi belum tentu juga ya, ada juga yang laki-laki tapi agak sedikit perasa feminim gitu juga bisa ya. Berani orangnya ya, dan lalu sayang banget atau cinta banget dengan keluarga ya, absolutely yes ya. Petualang, aktif orangnya walaupun mungkin introvert ya, jadi bukan tipikal orang yang akan cerewet terus tiba-tiba kayak gimana gitu ya, enggak, tapi ini orangnya diem sih, mengamati tapi tiba-tiba gimana gitu loh ya, seperti itu. Kurang lebih sih ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita lihat kalau misalkan dia datang ya, kalau misalkan di keluarga kamu nih teman-teman ya, apa yang sebaiknya mesti dilakukan, apa? Gak ada yang perlu dikhawatirkan sih teman-teman ya. Kalaupun ada masalah-masalah yang memang perlu dikhawatirkan ya, ini bakalan selesai teman-teman. Dan kalaupun memang ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di keluarga kalian ya, semuanya bakal baik-baik saja ya. Masalah-masalah apapun ya akan selesai dengan baik. You don't need to worry teman-teman, karena alam semesta masih menyertai kamu dan keluarga kamu. Amin ya. Lalu selanjutnya kita lihat untuk sosok yang ketiga. Siapa sih sosok yang ketiga ini? Kita lihat ya. Sosok yang ketiga. Oke, Capricorn atau sionya bisa jadi sio kerbau teman-teman ya. Ini orangnya pekerja keras banget ya, pekerja keras banget, dan dia mendekati kamu atau ketemu sama kamu ini ada tujuannya ya, walaupun mungkin bukan yang namanya prioritas utama gitu. Artinya sambil menyelam minum air ya, kemungkinan besar mungkin ketemu dengan temenmu atau dengan orang yang satu circle, kebetulan ketemu kamu, sekalian aja gitu ya, seperti itu. Ini pekerja keras dan nekat ya teman-teman, orang yang cukup nekat tapi beraninya agak kebablasan ya, jadi nekat teman-teman. Dan kalau dia udah punya mau beneran ya, apa aja diterabas ya, cara apa aja
ditempuh teman-teman ya. Jadi dia akan menempuh segala macam cara ya untuk mendapatkan tujuan seperti apa keinginannya dia. Jadi enggak enggak terlalu peduli sama perasaan orang lain. Yes ya. Tegas ya, pinter menggoda banget teman-teman ya, seperti itu. Tapi memang kalau misalkan kita boleh jujur gitu ya, orang-orang kayak begini nih analisisnya luar biasa banget ya. Ini orang yang enggak gampang langsung menerkam target, tapi dia akan belajar dan mempelajari si target itu terlebih dahulu supaya nantinya ketika dia mengambil gitu kan ya, yang diambil pun juga udah merasa sakit banget gak sih ya karena udah merasa kayak percaya kayak gitu loh teman-teman ya. Memang agak susah, ada orang yang bakatnya kayak begitu ya. Oke, lalu apa yang sebaiknya mesti dilakukan gitu ya, dan ya berani ya, astaga siapa yang mau beranak ngelihat gambarnya imajinasinya sampai beranak ya. Berani gitu loh ya, berani untuk mengambil suatu resiko. Kalau misalkan dia melakukan hal-hal yang mengajak kamu nekat atau mengajak kamu hal-hal yang apa ya, kayak suatu petualangan yang baru, ngajakin apalah atau apa gitu ya teman-teman. Ya kalau memang kamu mau mencoba ya kamu harus siap dengan resikonya kayak gitu loh ya teman-teman ya. Kalau misalkan kamu nggak berani ya jangan teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini yang ke berapa nih? 3 ya. Yang 3. Sekarang kita menuju yang keempat ya teman-teman. Yang keempat, coba kita lihat siapakah yang hadir. Siapakah yang hadir? Siapakah yang hadir? Oh, orang ini ya adalah orang yang sepertinya punya masalah sama kamu ya. Artinya secara jalinan silaturahmi udah putus ya beberapa saat yang lalu, dan ya ketemu gitu loh teman-teman ya, ketemu. Nah, orangnya ya Scorpio atau bisa jadi sionya sio babi teman-teman ya. Ciri-cirinya orangnya cukup misterius ya, misterius. Banyak sekali rahasia-rahasia yang disimpan dalam hidup ya. Kamu pun juga pastinya nggak terlalu kenal-kenal amat gitu ya teman-teman ya. Dan ini orang udah pengalamannya udah banyak, jadi mengalami jatuh bangun dalam hidup tuh udah luar biasa banget pengalamannya, dia udah banyak banget teman-teman ya. Dan sosok yang punya gairah yang cukup besar ya. Gairah tuh bukan berarti harus dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, enggak loh ya teman-teman. Gairah, keinginan, passion untuk melakukan sesuatu hal ya, itu memang benar-benar luar biasa. Jadi kalau orang ini tuh survival skillnya cukup tinggi ya teman-teman, dan enggak terlalu banyak omong, enggak terlalu banyak bicara, diem tapi jadi gitu ya. Nah, apa yang sebaiknya mesti dilakukan ya? Apa yang sebaiknya mesti dilakukan kalau misalkan dia datang ya dalam kehidupan kamu, atau dia datang atau kamu ketemu sama dia di bulan April ini? Apa ya? Apa ya? Alright, yang sebaiknya dilakukan adalah belajar memaafkan gitu. Artinya kalaupun itu sangat susah untuk dimaafkan, seenggak-enggaknya kamu tahu bahwa sesuatu hal terjadi itu karena cause dan effect gitu. Dia gak akan seperti itu kalau kamu juga tidak memulai. Kamu tidak akan seperti itu kalau dia juga tidak memulai gitu. Jadi satu hal terjadi karena dua belah pihak ikut andil gitu loh teman-teman. Gak cuma satu orang aja. Jadi kalau misalkan seperti ini ya udah ya dituntun ya, saling menuntun ya. Seperti itu. Ketika mungkin dia juga merasa tersakiti dan kamu pun juga merasa tersakiti, kenapa enggak kalian saling menyembuhkan kayak gitu teman-teman ya. Seperti itu sih, walaupun mungkin agak susah ya gitu, tapi bisa lah ya teman-teman. Oke. Right, ini yang keempat ya. Sekarang kita akan menuju yang kelima. Yang kelima, ketemu dengan orang yang seperti apa? Egois sih ya. Orang ini cukup egois ya. Leo atau sionya bisa jadi sio monyet teman-teman ya. Orang yang kayak gimana? Orang yang egois, orang yang posesif banget. Jadi kalau misalkan kamu berteman sama dia pun ya teman-teman, ya itu tuh kayak dia akan posesif banget gitu loh sama kamu ya. Ini orang yang suka banget jadi pusat perhatian, harus selalu dia, dan harus selalu dia.
dia. Hangat ya, maskulin banget ya, dan berani ya. Ini orang yang bertanggung jawab ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kamu pasangannya dia, atau temannya dia, atau teman dekatnya dia, atau keluarga dia ya, dia bakalan tanggung jawab banget teman-teman ya. Usia bisa jadi sama atau lebih tua daripada kamu ya. Dan orang ini kalau datang kamu mesti gimana, kamu mesti seperti apa. Ada yang namanya sebuah pintu yang terbuka ya, whether itu adalah pintu kesadaran atau pintu yang lainnya teman-teman ya, kesempatan untuk mungkin membuka diri, membuka hati, melakukan yang terbaik ya, seperti itu. Karena besar kemungkinan ada problem-problem yang kaitannya dengan uang yang masih belum selesai dan memang harus diselesaikan. Dan ini adalah kesempatannya kamu sebenarnya untuk menyelesaikan hal itu gitu teman-teman ya. Alam semesta memberikan jalan, ya kenapa enggak diselesain gitu ya, supaya bisa tenang, bisa damai kayak gitu ya. Oke, ini adalah video buat kamu ya teman-teman Virgo dimanapun kalian berada. 5 orang yang bakal hadir atau muncul dalam kehidupan kamu di April ini ya, untuk teman-teman Virgo. Semoga ya ketemu ini lebih baik nantinya setelah ketemu dengan kamu teman-teman. Kalaupun mereka punya niatan yang tidak baik ya, segera bertobat karena ketemu dengan kamu yang baik, amin ya. Subscribe channel ini dan channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great month. Bye bye.